Halo semua, selamat datang kembali di channel Soal IPA SD. Di sini kita akan membahas beberapa soal dari buku yang namanya 10.000 soal OSN IPA SD. Yes, correct. Ada 10.000 soal di sini. Oke, mari kita mulai ya. Kita hari ini akan membahas tentang Tentang soal respirasi sel. Proses respirasi seluler. Oke, let's do it. Oke, pertanyaan pertama. Proses respirasi seluler pada sel hewan terjadi di mana? Ini mudah sih sebenarnya. Ini sering keluar juga di soal-soal tentang respirasi seluler. Jawabannya adalah mitokondria. Next questions. Proses respirasi seluler pada sel tumbuhan terjadi di mana? Ya, ini trick questions. Jawabannya sama antara sel tumbuhan dan sel hewan, sama-sama dalam mitokondria. Apa yang menjadi hasil akhir respirasi seluler pada sel hewan? Apa hasil akhirnya? Energi kimia, tentu saja. Pun demikian dengan tumbuhan di soal nomor 44. Hasil dari respirasi seluler pada sel tumbuhan sama saja energi kimia dalam bentuk ATP. Next questions 45. Apa yang dimaksud dengan glikolisis pada proses respirasi seluler? Glikolisis ini terjadi di sitosol. Di sini yang terjadi adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat. C jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, di mana terjadinya glikolisis pada proses respirasi seluler? Tadi sudah sempat saya mention, terjadinya di sitosol yang terdapat pada bagian sitoplasma. Soal nomor 47. Apa yang dimaksud dengan siklus Krebs pada proses respirasi seluler? Ada 4 proses yang terjadi pada respirasi seluler. Salah satunya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs itu ngapain? Di siklus Krebs yang terjadi adalah penghasilan energi kimia dalam bentuk ATP melalui serangkaian reaksi kimia. Itu yang terjadi pada siklus Krebs. Karena yang glukosa menjadi pirufat itu terjadi di glikolisis tadi. Kemudian pirufat menjadi karbon dioksida itu terjadi di step setelah glikolisis, namanya DO. Kemudian setelah itu baru siklus Krebs, yang mana di situ tercipta ATP, penghasil energi kimia. Next questions, number 48. Di mana tempat terjadinya siklus Krebs pada proses respirasi seluler? Ini tempat utama dalam respirasi seluler, di mana? Tentu saja mitokondria. 49. Apa yang dimaksud dengan rantai transport elektron pada proses respirasi seluler? Ini proses terakhir di respirasi. Dan serangkaian reaksi kimia untuk memecah glukosa menjadi pirufat itu terjadi saat glikolisis. Proses pembentukan ATP dan energi kimia pada dasarnya terjadi saat siklus Krebs. Tapi yang paling mendekati sebenarnya yang 49, yang B. Oke. Kita loncat ke pertanyaan nomor 50, karena pertanyaan sebelumnya kita perlu double check lagi jawabannya. Pertanyaan nomor 50. Di mana tempat terjadinya rantai transport elektron pada proses respirasi seluler? Jawabannya tetap sama, di mitokondria. Karena semua respirasi seluler selain glikolisis terjadinya di mitokondria. 51. Apa yang dimaksud dengan oksidatif fosforilasi pada proses respirasi seluler? Jawabannya adalah proses pembentukan ATP dari energi kimia. Nomor 52. Apa yang dimaksud dengan respirasi aerob pada proses respirasi seluler? Respirasi aerob adalah proses pembentukan energi yang memerlukan oksigen. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 53.
Apa yang dimaksud dengan respirasi anaerob pada proses respirasi seluler? Similar dengan respirasi seluler aerob, bedanya di sini tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal nomor 54. Apa yang menjadi hasil akhir dari respirasi anaerob pada sel hewan? Ya, pada respirasi anaerob akan dihasilkan energi kimia dalam bentuk ATP dan juga akan tercipta namanya asam laktat. Jika asam laktat terlalu banyak, akan menghasilkan krem dan pegal pada otot-otot tubuh kita. Apa yang menjadi hasil akhir dari respirasi anaerob pada sel tumbuhan? Pada tumbuhan akan tercipta energi kimia dalam bentuk ATP dan etanol. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 56. Apa yang dimaksud dengan fermentasi alkohol pada proses respirasi anaerob? Fermentasi alkohol pada proses respirasi anaerob adalah pemecahan glukosa menjadi piruvat dan etanol. Di mana terjadinya fermentasi alkohol pada proses respirasi anaerob? Ya, jawabannya adalah dalam sitoplasma. Oke, 3 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan nomor 58. Apa yang dimaksud dengan fermentasi asam laktat pada proses respirasi anaerob? Di sini keywordnya adalah asam laktat. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah pemecahan glukosa menjadi piruvat dan asam laktat. A. 59. Di mana terjadinya fermentasi asam laktat pada proses respirasi anaerob? Fermentasi terjadi di sitoplasma. Pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Apa yang menjadi perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob? Yes, yang membedakan adalah ada tidaknya oksigen dalam proses respirasinya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Saya rasa cukup sampai di sini untuk sesi kali ini. Di sini kita memiliki banyak sekali soal-soal, ada 10.000 soal OSN MIPA SD. Dan ya, jika berminat mendapatkan file PDF-nya, bisa send message ke channel kami. 10.000 soal OSN IPA SD ini bisa sangat bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk melatih kepercayaan diri dalam mengerjakan soal-soal OSN. Karena soal OSN maksimal hanya 50 atau 60. Dan di sini kita memiliki 10.000. So, have fun dengan soal-soal ini.